Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia. Nah, materi kita hari ini adalah mengidentifikasi teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal, atau peristiwa yang diberikan oleh penganggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Ada beberapa jenis teks tanggapan. Yang pertama, teks tanggapan berupa pujian. Yang kedua, teks tanggapan berupa kritik. Yang ketiga, teks tanggapan berupa saran. Tetapi secara umum, sering kita mendengar atau melihat bahwa untuk teks tanggapan kritik itu langsung disatukan dengan teks tanggapan berupa saran. Maka lebih baik jika ada kritik, maka harus ada juga saran. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, teks tanggapan pujian. Teks tanggapan ini merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapannya. Tentunya hal ini dapat dilihat dari segi kelebihan atau keunggulan terhadap sesuatu yang ditanggapi. Yang kedua, dalam bentuk tanggapan kritik. Nah, ini adalah teks tanggapan yang menelaah secara teliti, secara hati-hati dan bijaksana sehingga kesalahan sekecil apapun dapat tampak dan ditanggapi. Akan tetapi, cara seperti ini memang kurang cocok digunakan karena bersifat pesimistis atau terlalu melihat sisi buruknya. Namun, terkadang justru tanggapan ini lebih baik jika hanya dibandingkan dengan pujian semu. Maka, untuk teks tanggapan kritik lebih baik lagi jika disertakan dengan saran, yakni merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun untuk menanggapi secara santun, karena dapat memberikan kritik membangun, bukan hanya mengumbar kesalahan suatu karya atau hal saja. Namun, baik jenis teks tanggapan apa itu, pujian, kritik, keduanya tetap harus disampaikan dengan cara yang santun dan memiliki saran yang ditunjukkan sebagaimana cara memperbaiki atau mengembangkan hal yang kita tanggapi tersebut. Kita akan lanjutkan fungsi teks tanggapan. Fungsi teks tanggapan meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sedetail dan sejelas mungkin. Dua, memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Ketiga, sebagai wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sesama pemuji atau pengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Yang terakhir, memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan atau objektif. Agar kita dapat lebih memahami, kita akan mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Cara mengidentifikasi teks tanggapan adalah dengan menentukan inti informasi yang disampaikan pada teks tersebut. Jika teks tersebut pada intinya menyampaikan pendapat penulis tentang suatu topik, maka teks tersebut tergolong ke dalam teks tanggapan.
Mengidentifikasi informasi teks tanggapan ini berarti mampu menyimpulkan isi teksnya pula. Nah, kita akan mempelajari langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi tanggapan. Pertama, ketahui karya apakah yang akan ditanggapi. Kemudian, cari tahu siapa yang menghasilkan karya atau hal yang ditanggapi. Ketiga, cari tahu juga siapa yang menanggapi. Dan selanjutnya, pelajari bagaimana bentuk tanggapannya. Lalu, analisislah cara menanggapinya. Agar lebih jelas, berikut adalah contoh cara untuk mengidentifikasi informasi tanggapan. Nah, berikut adalah sebuah teks tanggapan singkat yang akan kita identifikasi. Lukisan ini adalah sebuah karya seni berkelas tinggi dari sang maestro Affandi. Ia melukiskan pemandangan alam perkebunan cengkeh di area perkebunan berbukit yang masih alami dan tampak apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetap ini dari lukisan tetap menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Seperti biasa, ekspresi goresan khas Affandi yang unik menjadikan lukisan ini lebih istimewa lagi. Seperti kebanyakan lukisan Affandi yang lainnya, ia selalu menempatkan matahari sebagai objek utamanya. Namun dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis ingin mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak ada di balik bukit, tapi di atas bukit dan bahkan menutupi bukit. Keunikan ini sepertinya hanya dimiliki oleh Affandi. Sebagai sudut pandang maestro ekspresionis ini dalam berekspresi, ia memang layak untuk menjadi seorang pelukis ternama. Nah, demikianlah sebuah teks tanggapan singkat yang akan kita identifikasi. Nah, kita identifikasi ya. Kita akan mulai dari karya apa yang ditanggapi. Nah, karya yang ditanggapi adalah sebuah lukisan kebun cengkeh. Nah, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Yakni pelukis ternama yang bernama Affandi. Kemudian, siapa yang menanggapi? Dilihat dari tanggapannya yang menggunakan banyak teknis seni, kemungkinan penanggapnya adalah seorang kurator atau penilai atau kritikus seni. Jika bukan, kemungkinan seorang jurnalis seni atau orang yang sangat menyukai seni murni dan bisa menjadi seorang kolektor. Kemudian bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapannya yang diberikan adalah pujian, tidak mengkritik. Kemudian bagaimana cara menanggapinya? Penanggap memberikan konteks singkat berupa deskripsi karya di bagian yang paling menariknya saja. Kemudian dilanjutkan dengan membahas teknis lukis yang dianggap sangat baik atau dipuji dari maestro Affandi ini. Kemudian tanggapan diakhiri oleh penyimpulan. Penyimpulan yang dimaksud merupakan inti dari keindahan lukisan, yakni sudut pandang dan teknis lukis Affandi yang unik dan istimewa. Nah, demikianlah contoh dari mengidentifikasi informasi dari sebuah teks tanggapan.